pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana, sudah siap untuk mengikuti materi mata pelajaran matematika kali ini? Sebelum kita mulai, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, dipersilahkan. Selesai. Pada pertemuan kemarin, kita sudah membahas tentang operasi hitung bilangan bulat, mulai dari penjumlahan, pengurangan, sampai pada perkalian. Masih ingat dengan perkalian negatif dan positif? Ya, positif kali positif sama dengan positif. Positif kali negatif sama dengan negatif. Negatif kali positif sama dengan negatif. Negatif kali negatif sama dengan positif. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang operasi hitung pembagian dan operasi hitung campuran pada bilangan bulat. Pada operasi hitung campuran bilangan bulat, ada beberapa aturan yang perlu kalian ketahui. Untuk lebih jelasnya, Ibu akan menyampaikan melalui slide berikut, silahkan diperhatikan. Sebelum kita memulai, silakan seperti biasa menuliskan absensi pada kolom komentar berupa nama, kelas, dan nomor absen. Selanjutnya, siapkan buku catatan untuk mencatat materi yang akan Ibu sampaikan dan buku tugas untuk mengerjakan tugas-tugas yang Ibu berikan. Catatan sekali lagi tidak perlu kalian foto dan tidak perlu dikumpulkan sekarang, tapi nanti ketika Ibu menanyakan di akhir pembelajaran atau waktu tatap muka di sekolah, kalian harus siap dan mengumpulkannya. Untuk tugas, langsung dikumpulkan melalui classroom ya. Tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama diharapkan siswa dapat menjelaskan pembagian bilangan bulat. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan sifat-sifat pembagian bilangan bulat. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan operasi hitung campuran bilangan bulat. Dan yang keempat, siswa dapat menjelaskan aturan operasi hitung campuran. Yang terakhir, siswa dapat menjelaskan sifat-sifat dalam operasi hitung campuran. Pada pertemuan kemarin, Ibu sudah membahas ya, kita sudah membahas tentang operasi hitung bilangan bulat, yaitu mulai dari penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Pada kali ini kita akan melanjutkan pada pembagian. Operasi hitung pembagian bilangan bulat. Pengertiannya itu mengurangkan bilangan terhadap bilangan yang tetap hingga habis. Ibu kasih contoh di sini misalnya, jika terdapat 12 buah apel dibagikan kepada 4 anak,
maka digambarkan sebagai berikut. Di sini ada gambar apel ya. Ada 3 apel punyanya Agus. Kemudian 3 apel punyanya Budi. Selanjutnya 3 apel juga punyanya Cahyo. Dan Denny pun mempunyai 3 buah apel. Jadi setiap anak mendapatkan 3 apel ya. Di situ jumlahnya jumlahkan, keempat anak itu, apel dari keempat anak itu ada 12 buah apel. Ya, jadi 12 dibagi 4 sama dengan 3. Ya, jadi paham ya? Selanjutnya, sifat-sifat pembagian bilangan bulat. Yang pertama, suatu bilangan bulat dibagi bilangan bulat lain yang bertanda sama menghasilkan bilangan positif. Contoh, 24 dibagi 3 itu sama dengan 8 ya, gampang ya. Nah, ini di sini sebelum yang soal kedua, 24 itu kan positif nak ya. Jadi bertanda sama. Maksudnya positif bagi positif. Hasilnya juga positif. Pada soal kedua, min 56 bagi min 7 atau negatif 56 dibagi negatif 7 ya. Di situ tanda operasinya sama-sama negatif ya. Negatif bagi negatif. Negatif bagi negatif sama dengan positif. Jadi 56 dibagi 7 hasilnya sama dengan 8. Jadi hasilnya tetap positif. Sekali lagi, suatu bilangan bulat dibagi bilangan bulat lain yang bertanda sama, maka menghasilkan bilangan positif. Di sini ada soal nanti ya, Ibu kasih soal. Sifat yang kedua, suatu bilangan bulat dibagi bilangan bulat lain yang bertanda tidak sama, maka menghasilkan bilangan negatif. Ya, di sini Ibu kasih contoh. Nah, 24 dibagi min 3. 24 di sini nilainya positif. Dibagi negatif 3. Yang satu positif, yang satu negatif. Positif dibagi negatif, hasilnya sama dengan negatif. Jadi 24 dibagi min 3 sama dengan min 8. Ya, betul. Soal selanjutnya, negatif 42 dibagi 6. Ada yang bisa? Ya, betul. Negatif 7 atau min 7. Mudah kan? Selanjutnya, sifat yang ketiga, untuk A, B, dan C bilangan bulat, maka A bagi B sama dengan C. Ya, sama halnya jadi dengan A sama dengan B kali C. Nanti itu tinggal dibolak-balik nanti ya. Dengan syarat untuk B tidak sama dengan 0. Sifat selanjutnya, untuk A bilangan bulat dan A tidak sama dengan 0, berlaku 0 dibagi A sama dengan 0. Jadi 0 ya. 0 itu jika dibagi oleh bilangan apapun hasilnya tetap 0. Contoh, 0 dibagi 15 hasilnya tetap 0. 0 dibagi
min 6 atau negatif 6 hasilnya juga tetap 0. Ingat ya, bacanya 0, bukan kosong. Kalau kosong itu nggak ada isinya. Dalam matematika ini dibaca 0, ya. Sifat selanjutnya, setiap bilangan bulat dibagi 0 hasilnya tidak terdefinisi. Jadi, semua bilangan bulat jika dibagi 0 hasilnya tidak terdefinisi. Contohnya di sini. Nah, 18 dibagi 0, ya tidak terdefinisi. Ya, dibagi 0 kan enggak ada dibagi, maksudnya itu kan enggak ada ini kan, 0 kan itu. 18 bagi 0 ya tidak terdefinisi. Negatif 25 bagi 0. Jawabannya tidak terdefinisi. Sifat selanjutnya, setiap A dan B bilangan bulat, hasil dari A bagi B tidak selalu bilangan bulat. Jadi kemarin yang pertemuan pertama sudah kita bahas masalah bilangan bulat. Jadi masih ingat ya, bilangan bulat itu terdiri dari bilangan bulat negatif, bilangan 0, dan bilangan bulat positif. Jadi pada sifat yang ini, setiap A dan B bilangan bulat, hasil dari A bagi B tidak selalu bilangan bulat. Jadi pembagian bilangan bulat bersifat tidak tertutup. Ibu kasih contoh di sini. 9 bagi 2. 9 itu bilangan bulat. Dibagi 2. 2 itu juga merupakan bilangan bulat. 9 dibagi 2 hasilnya sama dengan 1/2 atau 4,5 ya. Nah, 4,5 bukan merupakan bilangan bulat karena di sini ada pecahan ya. Jadi pecahan itu tidak termasuk bilangan bulat. Contoh soal 360 bagi min 4 bagi min 3 ya, sama dengan, nah silakan kalian kerjakan dari depan ya, ngitungnya ya dari depan. Jadi 360 dibagi min 4 itu dulu yang kalian hitung. Selanjutnya bagi min 3. Bapak, 360 bagi min 4. Bapak, 360 itu di depannya positif apa negatif? Ya, positif ya. Jadi positif dibagi negatif hasilnya, ya betul, negatif. Jadi 360 dibagi min 4 hasilnya sama dengan min 90. Langsung kalian tulis lagi di belakangnya ini tetap min dibagi min 3. Jadi negatif 90 dibagi negatif 3. Negatif bagi negatif sama dengan positif ya. 90 bagi 3 sama dengan 30. Bisa ya? Kita lanjutkan pada materi selanjutnya, yaitu tentang operasi hitung campuran bilangan bulat. Untuk operasi hitung pembagian tadi, Ibu rasa tidak ada masalah ya. Mudah, kunci utamanya yaitu kalian sudah bisa berkalian antara, dan pembagian positif negatifnya itu nanti mudah kalian kerjakan. Kita lanjutkan ya. Operasi hitung campuran bilangan bulat. Operasi hitung campuran adalah operasi hitung yang memuat sekurang-kurangnya 2 tanda operasi hitung yang berbeda.
Aturan operasi hitung campuran ini ada beberapa ya. Yang pertama, kerjakan terlebih dahulu operasi dalam kurung. Itu yang kalian hitung terlebih dahulu. Itu ya tingkatannya ya. Jadi di dalam kurung itu kalian kerjakan atau kalian hitung terlebih dahulu. Selanjutnya, kerjakan perkalian atau pembagian. Itu tingkatan yang kedua. Selanjutnya, kerjakan penjumlahan atau pengurangan. Nah, kalau sudah, kemudian pada penjumlahan dan pengurangan bilangan yang berurutan, maka dikerjakan atau dihitung dari depan. Begitu pula pada perkalian dan pembagian yang berurutan. Ya, maka kalian kerjakan dari depan. Ya. Ibu kasih contoh di sini. Min 20 tambah min 13. Ya. Ada pembatasnya kurung buka itu loh ya. Nah itu. Kemudian bagi min 3 dikurangi 10 kali min 7. Ingat, syarat yang pertama tadi, kerjakan ya terlebih dahulu yang ada di dalam kurung. Nah, itu berarti yang kalian hitung terlebih dahulu, min 20 ditambah min 13 ya. Jadi, operasi dalam kurung dan perkalian didahulukan. Nah, itu. Min 20 tambah min 13. Hutang 20 ya. Kalau negatif anggap hutang ya. Hutang 20 tambah hutang lagi 13. Hutangnya nambah ya, nambah banyak ya. Jadi berapa? Ya. Min 33. Selanjutnya kalian tulis di belakangnya itu bagi min 3 dikurangi. Nah, itu ada perkalian. Itu yang kalian hitung terlebih dahulu. 10 kali min 7. Berapa? Ya, betul. Min 70. Nah, bisa ya? Ya. Pembagian didahulukan. Kebetulan di situ pembagiannya ada di depan, yaitulah dikerjakan terlebih dahulu, dihitung terlebih dahulu. Jadi, min 33 bagi min 3. Negatif bagi negatif hasilnya sama dengan ya, positif. Jadi 33 dibagi 3 hasilnya sama dengan 11. Ya, betul. Nah, di situ negatif kali negatif. Nah, Ibu kasih tanda di situ. Apa negatif kali negatif? Ya, positif. Jadi positif berapa di situ? 70. Nah, 11 tambah 70 sama dengan 81 ya, pintar semua. Ibu lanjutkan pada sifat-sifat operasi hitung campuran. Dalam operasi hitung campuran berlaku sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan dan pengurangan. Ya. A kali B tambah C sama dengan A kali B ya, kurung tutup tambah A kali C. Itu yang pertama tadi. Operasi hitung campuran sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan ya. Yang pertama. Untuk rumus yang kedua ini sifat distributif perkalian terhadap pengurangan. Jadi A kali B dikurangi C sama dengan kurung buka A kali B ya, kurung tutup dikurangi A kali C. Langsung saja Ibu kasih contoh soal di sini. Min 10 kali 6 tambah 12. Jika kita menggunakan sifat distributif, kita kalikan satu-satu ke dalam ya, distributifkan satu-satu ke dalam. Jadi min 10 kali 6 dulu. Nah, kemudian tambah min 10 kali 12.
Kita hitung yang di depan. Min 10 kali 6 berapa? Ya, betul. Min 60. Ditambah min 10 kali 12. Ya, min 120. Jadi, hutang 60, hutang ya tambah hutang lagi 120. Jadi, berapa sama dengan berapa? Ya, betul. Ya. Loh? Aduh, salah ini. Ya, betul ya itu ya. Jadi, di situ kalian tulis terlebih dahulu di situ min 60. Ya, positif kali negatif di situ negatif. Jadi, hutang 60, hutang lagi 120 itu. Negatif 60 dikurangi 120. Jadi, berapa hutangnya sama dengan? Ya, betul. Min 180. Jadi, tadi sama Ibu ini salah ya di sini ya. Tapi ini sudah betul ini. Jadi, jawabannya min 120. Kita lanjutkan pada latihan soal ya. Latihan soal. Nah, ini soalnya ini soal cerita. Nggak usah apa? Dipersulit. Ini gampang aslinya, gampang. Coba difahami aja. Dalam turnamen futsal yang diikuti oleh tim salah satunya adalah tim Samba. Tim tersebut dari 17 pertandingan yang dimainkan memperoleh 9 kemenangan, 3 seri, dan lainnya mengalami kekalahan. Ingat ya, 17 pertandingan ya. Ya. Dalam turnamen tersebut menggunakan aturan berikut. Tim yang menang memperoleh nilai 3. Kalau seri mendapat nilai 1. Dan jika kalah, nilainya dikurangi 2. Atau nanti kalian kalikan min 2. Pertanyaannya di sini, tentukan nilai yang diperoleh tim Samba. Ya, kita coba kerjakan penyelesaiannya di sini. Dari 17 pertandingan diperoleh 9 kali menang dan 3 kali seri. Sehingga kalah berapa kali? 5 kali ya. Totalnya kan 17 ya. Jadi 9 tambah 3. Kalau ke 17 berarti kurang 5. Berarti sehingga yang kalah 5 kali. Masih ingat ya, kalau menang tadi dikasih nilai berapa? 3. Kalau kalah dikasih nilai, kalau seri dikasih nilai 1 ya. Kemudian jika kalah diberi nilai dikurangi 2 atau dikalikan min 2. Nah, di sini. Maka di sini dihitung ya nilai tim Samba. Karena 9 kali menang jadi 9 kali 3. Poinnya kalau menang tadi kan 3. 3 kali seri ya, berarti 3 kali 1. Kalau seri dapat nilai 1 ya tadi ya. Kemudian ini karena kalahnya 5, maka 5 kali min 2. Kita hitung dari depan. 9 kali 3 sama dengan 27. Ditambah 3 kali 1 berapa? Ya, 3 ya. Tambah 5 kali min 2. Ya, betul. Min 10. Sama dengan kita hitung di depan. 27 tambah 3. Berapa? Ya, 30. Gampang, masa nggak bisa? Selanjutnya di situ ada positif ya. Ada penjumlahan sama pengurangan. Ada negatif, positif, negatif. Positif kali negatif. Ya, negatif ya. Jadi negatif apa? Negatif 10. Jadi 30 dikurangi 10 sama dengan 20. Jadi nilai tim Samba adalah 20. Bisa ya? Kalau bisa atau ada yang belum paham, sekali lagi silakan tulis apa yang
perlu kalian tanyakan di kolom komentar Classroom ya. Di sini Ibu kasih tugas, tetap nanti tugasnya ditulis di buku tugas ya. Selanjutnya nanti difoto dan dikumpulkan di Classroom. Tahu bakso mempunyai suhu mula-mula 18 derajat Celcius. Tahu bakso tersebut dipanaskan hingga suhunya naik sebesar 73 derajat Celcius. Lalu dihidangkan. Selama dihidangkan, suhu makanan tersebut turun 3 derajat Celcius setiap menitnya. Berapa suhu tahu bakso setelah 12 menit semenjak dihidangkan pertama kali? Jadi silakan dikerjakan. Gimana? Sudah paham dengan apa yang sudah Ibu sampaikan tadi? Jika ada yang belum paham, silakan kalian tulis pertanyaan kalian pada kolom komentar ya. Ingat, ada beberapa poin penting yang perlu kalian ketahui pada operasi hitung campuran bilangan bulat. Yang pertama, kerjakan terlebih dahulu operasi dalam kurung. Selanjutnya yang kedua, kerjakan perkalian atau pembagian. Dan yang ketiga, kerjakan penjumlahan atau pengurangan. Demikian materi yang dapat Ibu sampaikan pada pagi ini. Semoga dapat menambah ilmu bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada perkataan Ibu yang kurang berkenan di hati. Sampai ketemu pada pertemuan selanjutnya. Tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.